Sobat Hebat, eritropoietin akan meningkat laju pembentukan sel darah merah di sumsum tulang. Sebab sel-sel kelenjar eksokrin pankreas menghasilkan eritropoietin dalam kondisi hipoksia. Oke, kita tandai ada hipoksia, ada eritropoietin. Eritropoietin itu disingkat dengan EPO atau IPO ya. Nah, eritropoietin itu apa sih gitu. Jadi si EPO ini dia apa? Maksudnya ini zat apa? Jadi dia teh berupa hormon ya, berupa hormon yang kandungannya itu glikoprotein, itu gabungan dari glukosa dan protein. Ya tugasnya ini mengendalikan sesuatu tentunya. Mengendalikan apa? Oh iya betul, mengendalikan produksi yang namanya pembentukan sel darah merah. Nah, jadi sel darah merah kita itu tergantung cukup banyak atau sedikitnya itu tentunya salah satunya dipengaruhi oleh EPO di sini. Si EPO ini dia letaknya ada di mana saja? Ini sebenarnya ada dua tempat. Ada di hati dan di ginjal. Cuman kalau di hati si EPO ini hanya diproduksi saat pada tahapan janin saja. Sedangkan kalau di ginjal berarti ini sampai dewasa dibentuknya tentunya ya. Nah, lanjut gini. Nah, ginjal itu dia memproduksi EPO ini tujuannya ya, tujuan ginjal memproduksi EPO ini dia untuk menginduksi, memacu, merangsang gitu ya. Menginduksi yang namanya pembentukan sel darah merah tersebut ya. Nah, ternyata dari hormon juga nih darah kita dibuatnya ya. Nah, ini pembuatan sel darah merah baru ini tepatnya di sumsum tulang belakang ya. Jadi ginjal sebagai pemicu saja, nanti sebagai tempat produksinya itu di sumsum tulang belakang. Nah, jadi untuk pernyataannya atas ini memang meningkatkan laju tentunya sel darah merah di sumsum tulang belakang, betul? Yang bawahnya apa hubungannya dengan hipoksia? Nah, kita garis bawahi dulu apa itu hipoksia? Hipoksia itu suatu kelainan, suatu penyakit, maaf ya, kurangnya kadar oksigen yang ada bisa di dalam sel kita atau sampai ke jaringan ya. Nah, sedangkan si oksigen ini dia sebagai pengoksidasi, pembakar makanan untuk menghasilkan energi buat tubuh kita. Bayangkan kalau oksigen rendah bagaimana? Nah, kalau sampai rendah begini, ini dia akibatnya tidak bisa menjalankan proses ya, tidak bisa menjalankan metabolisme secara normal tentunya ya, kekurangan oksigen itu. Nah, apa yang terjadi kalau seperti ini oksigen rendah itu? Nah, karena apa ya istilahnya? Oleh karena itu oksigen rendah maka akan oleh karena itu produksi inilah ya, produksi eritrosit ini akan merasa terpicu ya. Ini akan ditingkatkan. Oh, nih oksigennya rendah nih gitu ya. Sedangkan oksigen itu kan dia beredar di dalam sel darah merah ya, tepatnya di darah kita. Ini akan ditingkatkan oleh membentuk si EPO tadi ya, agar metabolisme kita akan lebih baik atau lancar ya. Nah, yaitu tujuannya pasti baik sini. Si EPO ini akan diproduksi dipacu lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau EPO tinggi otomatis eritrositnya pun akan meningkat. Jadi untuk yang bawah sel kelenjar eksokrin pankreas menghasilkan eritrosit dalam kondisi hipoksia. Iya boleh menghasilkan EPO, cuman kalau ini kan pankreas. Pankreas di mana? Ayo, kalau dipicunya oleh ginjal di tempatnya di sumsum tulang belakang. Jadi ini yang bawah jawabannya kurang tepat. Jadi betul salah jawabannya C. Keep belajar terus ya.
Sobat Hebat, tanaman jagung transgenik hasil transfer gen krai atau crystal-like protein dari BT Bacillus thuringiensis dapat terhindar dari serangan hama corn borer atau Ostrinia nubilalis. Sebab Bacillus thuringiensis memiliki gen yang dapat menghasilkan senyawa metabolit sekunder golongan alkaloid dan bersifat toksik terhadap insekta. Ini merupakan teknik yang disebut dengan rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini macamnya banyak sekali ya, yang bisa melibatkan tentang pembuatan obat-obatan atau untuk bibit unggul. Nah, ini contoh yang mendapatkan istilahnya bibit yang unggul yang berbeda dari induknya, yaitu disebut dengan tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini untuk disoal melibatkan gen jagung dengan gen bakteri gitu ya. Jadi dari gen si bakteri ini disisipkan ke tanaman jagung transgenik agar jagung transgenik ini yaitu tahan hama gitu ya. Jadi ini biasanya transgenik ini untuk yang disoal yaitu berupa biopestisida ya. Biopestisida ini lebih spesifiknya untuk yang Bacillus thuringiensis ini memakai lebih spesifik insektisida ya. Ini untuk menyerang hama-hama yang menyerang tanaman. Salah satunya ini jagung itu gitu ya. Nah, untuk yang tanaman transgenik ini melibatkan Bacillus thuringiensis. Jadi ini si Bacillus thuringiensis itu memiliki gen yang disebut gen krai. Si gen krai ini akan menyisip DNA jagung gitu ya, DNA jagung. Nah, nanti hasilnya si jagung ini akan menjadi tahan hama gitu ya, menjadi tahan hama. Nah, caranya bagaimana, mekanisme dari si bakteri tersebut gitu ya. Nah, mekanismenya, jadi si gen krai ini dia memiliki yang namanya senyawa alkalin atau alkaloid ya, senyawa alkaloid yang apabila dia masuk ke organ pencernaan dari si hama tersebut, ini akan menempel pada dinding organ pencernaan ya, akan menempel pada dinding pencernaan. Nah, efek dari hasil penempelan ini akan menyebabkan kerusakan sel tentu dari si hama tersebut ya, sehingga hama tersebut mati, hamanya jadi berkurang atau bahkan tidak ada. Cuman ini karena insektisida itu ramah lingkungan, jadi hanya membunuh hama yang diinginkan saja, tidak merusak organ-organ dari tumbuhan. Nah, berarti yang atas coba apa? Tanaman transgenik berarti hasil gen krai ini gitu ya, hasil gen krai dari protein dari Bacillus thuringiensis dapat terhindar dari serangan hama corn borer. Berarti ini jawabannya betul ya. Sebab Bacillus thuringiensis memiliki gen yang dapat menghasilkan senyawa yang berupa alkaloid ya terhadap insekta. Ya, ini memakai senyawa alkaloid ya yang bersifat racun terhadap si hama yang berupa insekta. Jadi ini betul-betul berhubungan, jawabannya A. Semangat terus belajarnya. Hai Sobat Hebat. Energi metabolik ATP tidak dihasilkan melalui tahapan apa saja. Ada fosforilasi oksidatif, fosforilasi sistem transfer elektron, fosforilasi tingkat substrat, dan fosforilasi kinase ya. Ini yang tidak melibatkan atau tidak berhubungan dengan ATP, yaitu yang mana? Kalau kita membicarakan ATP, ini berhubungan dengan yang namanya respirasi sel ya. Jadi respirasi sel. Respirasi sel ini kita bahas ada dua, aerob sama anaerob. Nah, ini itu spesifik kita ke yang aerob saja ya. Respirasi aerob ini terjadi di organel yang namanya mitokondria. Mitokondria ini satu-satunya organel yang sebagai fulvawer atau penghasil ATP terbanyak ya. Mitokondria ini dia memiliki 3 tahapan ya, yaitu ada dekarboksilasi oksidatif, ada siklus Krebs, ada sistem transfer elektron ya. Nah, apa hubungannya dengan fosforilasi oksidatif? Yaitu kalau kita bahas untuk yang namanya fosforilasi oksidatif ini
tentunya ini melibatkan di mitokondria, yaitu di di siklus Krebs sama sistem transfer elektron, di sistem transfer elektron. Nah, ini untuk cara fosforilasi oksidatif itu jadi elektron ini ditransfer dari pendonor. Jadi siapa yang akan memindahkan elektron, ya tentunya ada beberapa senyawa dari pendonor elektron ke penerima, ya, ke penerima elektron melalui tahapan reaksi redoks. Berarti reaksi redoks itu kan penurunan, ya, atau pengurangan melalui tahapan reaksi redoks, ya. Nah, reaksi redoks ini melepaskan energi yang digunakan untuk membentuk ATP, ya, gitu. Pada sel eukariotik, reaksi redoks ini dijalankan oleh serangkaian kompleks protein di dalam mitokondria tentunya. Sedangkan kalau di prokariotik ini berada di dalam membran sel. Itu untuk pembeda sel yang lebih berkembang atau yang masih sederhana, gitu ya. Nah, enzim-enzim yang berhubungan dengan sistem transfer elektron ini melibatkan banyak sekali, gitu ya. Salah satunya ini kalau kita lihat untuk penghasil ATP di siklus Krebs ini dihasilkan 2 ATP nih, ya. Nah, kalau untuk di transfer elektron ini bisa sampai 34 ATP. Jadi sangat besar sekali, ya, untuk transfer elektron. Jadi ini sangat-sangat fosforilasi oksidatif, ya, karena ini karakternya aerob. Nah, kalau hubungannya dengan yang nomor 3, yaitu yang fosforilasi tingkat substrat, itu maksudnya seperti apa, gitu ya. Ini contohnya kita ambil contoh di glikolisis. Glikolisis ini yaitu tahapan penguraian glukosa. Bisa secara aerob maupun anaerob, ya. Nah, glikolisis ini menggunakan yaitu dia enzim fosforilase kinase. Jadi seperti misalnya kalau glikolisis itu kan dia memecah glukosa, ya. Glukosa ini bisa dipecah menjadi yang namanya glukosa 6-fosfat. Ini saya membahas tentang sepenggal, hanya sepotong sedikit dari tahapan glikolisis, ya. Nah, kenapa glukosa menjadi glukosa 6-fosfat itu bisa? Karena kita membicarakan tentang atom karbon. Misalnya atom karbon glukosa itu ada 6 buah, ya. Kita urutkan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, gimana caranya bisa menjadi glukosa 6-fosfat? Tentu ini memerlukan enzim. Jadi si enzim ini bisa memindahkan fosfat ke ke atom karbon ini, ya. Nah, sebentar. Oke, nah untuk yang ini, nah jadi gini, saat glukosa ke glukosa 6-fosfat ini bisa dirubah, itu berarti, nah sini ini adanya penguraian ATP. ATP diuraikan menjadi ADP dan fosfat. Nah, si fosfat ini akan berpindah ke sini. Dia nempel di atom karbon nomor 6. Jadi 6 fosfat itu si atom karbonnya ditempeli oleh fosfat. Nah, ini tentunya melibatkan yang namanya enzim kinase, gitu ya. Namanya enzimnya kinase. Jadi ini pengikisan. Nah, jadi kinase itu proses enzim kinase itu mengiris gugus, mengikis gugus dari molekul donor. Nah, seperti tadi glukosa, mengikis donor yang berenergi tinggi. Ya, itu contohnya seperti yang tadi dibahas yang ATP. Ini di soal yang tidak metabolik tidak dihasilkan melalui tahapan apa. Ini bukan menghasilkan ATP, malah ATP itu dilepaskan, dipecah. Jadi yang jelas berarti nomor 4 yang tidak. Karena untuk nomor 1, 2, 3 jelas ini berhubungan dengan aerob semua. Transfer elektron 34 ATP, substrat ya ini tingkat substrat ini. Nah, cuman kalau ini kita nomor 3 masih bisa pilih, ya, karena ada setelah glukosa 6-fosfat nanti jadi fruktosa 6-fosfat sampai yang akhirnya ini asam asam pirufat. Nah, ini ada pembentukan ATP, ya. Nanti di finalnya dia ada ADP yang tadi dilepas di sini. Nanti ini malah berikatan dengan fosfat jadi ATP kembali, ya. Jadi kalau ini sejarahnya panjang banget. Jadi nomor 3 masih 4. So, jawabannya 4 saja, yaitu yang D. Keep spirit.
Sobat Hebat, kita lihat gambar ini ya. Ini merupakan diagram tentang kromosom manusia ya. Yang sudah kita tahu kromosom manusia kita itu berjumlah 46 buah atau 23 pasang. Jadi, kromosom kita itu kalau diurutkan, diberi nomor, ternyata setiap nomor ini memiliki tugasnya masing-masing untuk sifat-sifat yang berbeda ya. Jadi, setiap nomor punya tugasnya. Misalnya nomor ini untuk organ-organ dalam, nomor ini misalnya untuk IQ gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat secara umum setiap nomor itu kromosomnya sepasang-sepasang ya, atau dua buah. Nah, cuman untuk di nomor 21 ini dia memiliki kelainan yang tersendiri ya, yang berbeda. Nah, kalau berbeda begini berarti ini mengalami kelainan ya pada manusia. Nah, ini setiap nomor ini apabila ada kelainan berarti memiliki sindrom yang berbeda-beda juga. Jadi sindrom itu merupakan kelainan genetis. Kalau kelainan genetis berarti belum bisa diobati karena ini berhubungan dengan gen-gen yang diturunkan dari orang tua ya tentunya. Nah, sekarang kalau kita lihat dari segi kenapa itu dia bisa pada nomor 21 hanya bisa nambah, berarti ini kita berhubungan dengan yang namanya mutasi ya. Mutasi itu ada dua macam, mutasi kromosom dan mutasi gen. Ini termasuk mutasi kromosom. Mutasi kromosom untuk digambar ini saya langsung ini berhubungan dengan jumlah ya. Kalau berhubungan dengan jumlah istilahnya dengan aneuploidi. Jadi aneuploidi ini berhubungan dengan jumlah. Contohnya yang digambar aneuploidinya itu yang ada penambahan kromosom ya. Ada penambahan kromosom hanya salah satu saja. Jadi tidak semua ditambahkan gitu ya. Nah, ini di nomor 21. Jadi kalau misalnya normalnya manusia itu kromosomnya 2N, ini nambah 1 berarti ditambah 1, 2N tambah 1 berarti 3 ya. Kalau 3 itu berarti trisomi. Nah, ini disebut dengan kelainan trisomi. Trisomi ini berarti ini contohnya pada nomor 21 dipastikan penyakitnya namanya Down syndrome. Jadi Down syndrome itu yang kita sebut dengan anak idiot. Jadi anak idiot ini dulu namanya bukan awalnya tidak dinamai Down syndrome, tapi ada yang disebut dengan Mongolism. Kalau orang Indonesia bilangnya penyakit wajah 1000 pulau gitu. Kenapa disebut wajah 1000 pulau? Karena mau dari provinsi mana, mau dari ras mana itu wajahnya sama, mau yang dewasa, mau yang tua, mau yang muda itu sama. Kalau dari orang luar dibilang Mongolism karena ini kayak orang Mongol ya. Jadi dia itu tidak memiliki kelopak, matanya sipit. Jadi jarak antara mata kiri dan kanan itu dia agak jauh gitu ya, di bagian sudut tengahnya itu. Nah, berbicara Down syndrome ini berarti itu secara umum kita udah tahu secara fisiknya ya. Coba kita identifikasi nih. Untuk yang pertama, bentuk kepala yang relatif kecil. Kecil nggak ya anak idiot? Oh iya dong, kecil ya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan IQ. Komposisi dari otak itu mempengaruhi IQ. Jadi kalau semakin besar cenderung itu lebih lebih baik ya. Kalau ini lebih kecil, jadi IQ yang anak idiot itu dia sekitar 50 sampai 60 saja. Sedangkan kalau kita dibandingkan dengan yang IQ normal itu kurang lebih sekitar 100-an lah ya. Jadi setengahnya itu nggak ada. Nah, organ seksual yang abnormal atau tidak berkembang. Nah, ternyata secara tidak fisik saja nih, seksualnya juga, otaknya juga ini memang abnormal. Kan kita nggak pernah lihat ya orang anak idiot yang udah dewasa dia menikah normal seperti itu karena memang tidak ditunjang oleh organ-organ seksualnya. Wajahnya menyerupai anak kecil. Nah, ya kan yang tadi yang sebut wajah 1000 pulau ya. Jadi ini bisa. 1 juga bisa. 3, mata menjadi sipit yang tadi disebut dengan orang Mongolism. Tubuh pendek gak? Kalau lihat dari normal memang sih ada beberapa yang pendek, tapi ada juga yang tingginya normal juga gitu ya, nggak sependek kayak kretinisme atau kordil ya. Terus kehilangan lipatan kulit di sekitar leher. Untuk lipatan kulit ada kok ya. Kalau yang kehilangan ini sindrom lain ya. Sindrom lain biasanya namanya sindrom Turner sih ini ya. Terus pembengkakan pada tangan dan kaki. Kalau membengkak sih enggak juga. Justru ini biasanya kalau Down syndrome itu lumpuh juga ya. Kalau lumpuh itu biasanya kakinya malah mengecil. Karena ada yang namanya pengecilan volume otot gitu ya biasanya. Jadi ini nomor 4 nggak masuk juga ya. Jadi yang sudah pasti 1, 2, 3 A. Oke, semangat.
Salam sejahtera sobat hebat. Pada proses sintesis protein tidak memerlukan apa saja. Ada amino asid transferase, ada RNA polimerase, ada asam amino, dan ligase. Berarti ini kita harus membahas tentang yang namanya bagaimana proses sintesis protein ya. Nah, sintesis protein itu dibagi menjadi 2 tahap ya. Dibagi menjadi 2 tahap. Tahap pertama disebut dengan proses transkripsi. Transkripsi di sini artinya proses pencetakan antara DNA ya. DNA yang mencetak ini namanya DNA template. Yaitu DNA template dia akan mencetak yang namanya RNA duta. RNA duta atau kita sebut dengan RNA messengers. Ini tempatnya dilakukan di nukleus ya. Nah, sebelum proses pencetakan ini, si DNA itu kita harus ketahui dulu dia memiliki 2 rantai yang berbentuknya berpilin atau helix ya. Jika akan mencetak RNA duta, ini sih tidak semua bagian atau komponen DNA ini akan terlibat, tapi hanya sebagian kecil aja yang terlibat. Jadi saat proses pencetakan itu pertama kali ini rantainya akan membuka ini kurang lebih seperti ini untuk sketsanya. Nah, proses yang melilit ini dia tidak melakukan pencetakan. Jadi yang membuka inilah rantai yang akan melakukan proses pencetakan itu sendiri. Nah, ada yang membuka proses pilihan RNA ini yaitu memakai enzim. Karena ini membuatnya enzim RNA, membuat RNA berarti enzimnya juga harus sama dengan yang akan dibuat ya, disebut dengan RNA polimerase ya. Nah, setelah itu maka kalau sudah terbuka maka dicetaklah satu-satu kode DNA template menjadi kode-kode yang namanya RNA duta. Nah, setelah selesai ini maka akan masuk ke tahap kedua yaitu namanya tahapan translasi. Translasi ini proses pencetakan yang dilakukan oleh temannya RNA duta ini disebut dengan namanya RNA transfer. RNA transfer ini dia akan menerjemahkan kode yang dibawa oleh RNA duta. Ya, RNA duta ini dia membawa kode yang akan terjemahkan oleh transfer menjadi yang namanya satu asam amino ya. Jadi untuk satu kode RNA duta ini menghasilkan satu asam amino saja ya. Nah, asam amino yang pertama dihasilkan itu nanti akan diurutkan. Misalnya kalau analoginya ini misalnya jenis asam amino yang pertama dihasilkan, lalu nanti akan diurutkan, dibariskan, dijajarkan menjadi ke asam amino yang selanjutnya dibentuk. Misalnya seperti ini ya. Ini analoginya. Nah, ini akan dijajarkan seperti berurut. Jadi ini misalnya asam amino yang pertama dibuat, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan seterusnya ya. Nah, ini akan dideretkan, itu ada lagi enzim yang terlibat, yaitu memakai enzim amino asid transferase. Amino asid transferase. Amino asid transferase ya. Nah, transferase ini yaitu yang akan dia memindahkan rantai. Nah, dari sini setelah terbentuk selesai, maka ini prosesnya terjadinya di sitoplasma ya, di sitoplasma untuk pengkodoannya. Kalau untuk mengurutkannya ini terjadinya di ribosom. Nah, di ribosom setelah terbentuk asam amino maka akan pergi ke organ-organ lain yang akan membutuhkan yang namanya asam amino tersebut. Nah, ini asam amino asid ini dia tugasnya berperan sebagai memindahkan rantai ya. Untuk pemindahan rantai yang terjadi proses dalam sintesis protein ya. Tuh. Nah, kurang lebih seperti itu secara singkatnya. Nah, kalau kita lihat dengan ligase itu dia beda hal lagi, membicarakan di luar dari sintesis protein, yaitu membicarakan yang namanya replikasi DNA. Nah, kalau DNA dicetak, diperbanyak, membentuk DNA lagi, itu disebut dengan replikasi DNA. Replikasi DNA ini melibatkan enzim tentunya, namanya enzim endonuklease. Enzim endonuklease. Ini ada 2 macam, yaitu namanya ligase ya, enzim ligase dan enzim retriksik. Nah, sebelumnya dulu untuk ligase ini tugasnya dia menggabung-gabungkan DNA yang kita inginkan untuk disisipi ke untuk disisipi ya tentunya ke gen-gen yang lainnya. Nah, selain ligase ini ada juga yang namanya retriksik ya.
retiksik. Nah, retiksik itu dia sama juga enzim yang dibuat oleh atau yang terlibat dengan replikasi. Tujuannya ini untuk memotong gitu ya. Jadi untuk ligase tidak ada hubungannya dengan sintesis protein, karena sintesis protein ini DNA membuat RNA. Sedangkan untuk ligase ini DNA membuat DNA. Jadi kalau kita pilih, kembali lagi ke soal, ini berarti untuk yang satu tidak memerlukan, perlu ya. Ini perlu RNA polimase yang akan memulai pembukaan rantai DNA asam amino hasilnya. Kalau ligase tidak terlibat. Berarti kalau 4 saja jawabannya D. Semangat!